Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Istianti dari Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang isi Konvensi Hak Anak, yang mana dalam Konvensi Hak Anak ini terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak-hak anak dan telah disetujui oleh negara-negara PBB. Salah satu contohnya yaitu dalam pasal 23 yang mengatur tentang hak-hak anak disabilitas. Terdapat 4 poin dalam pasal ini atau 4 ayat yang mengatur tentang hak anak disabilitas. Poin yang pertama atau ayat pertama. Negara-negara PBB telah mengakui bahwa anak yang cacat mental atau fisik harus menikmati atau mempunyai kehidupan yang layak untuk menjaga martabat mereka dan memfasilitasi kegiatan anak disabilitas dalam masyarakat. Jadi, negara-negara PBB ini telah bersepakat bahwa anak disabilitas harus mempunyai kehidupan yang layak. Nah, untuk itu pemerintah atau negara-negara PBB ini akan memfasilitasi kegiatan anak disabilitas untuk terjun ke masyarakat, sehingga anak disabilitas ini tidak akan merasakan yang namanya diskriminasi atau terkucilkan dari orang-orang yang lain. Nah, untuk poin yang kedua yaitu negara-negara PBB telah mengakui bahwa anak cacat mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan khusus dan menjamin memberikan bantuan kepada orang tua anak tersebut atau orang yang merawat anak tersebut. Jadi, negara-negara PBB ini telah bersepakat bahwa akan membantu orang tua atau orang yang merawat anak disabilitas ini untuk mendapatkan perawatan khusus bagi anak disabilitasnya ini tadi. Jadi mereka tidak usah khawatir untuk bagaimana sih mendapatkan perawatan khusus, kan mereka nggak punya biaya. Nah, itu mereka akan mendapatkan bantuan dari pemerintah atau negara-negara mereka. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan khusus atau harus menjalankan perawatan khusus ini tadi, mereka ini mendapatkan biaya yang gratis. Akan tetapi berdasarkan pertimbangan kondisi keuangan orang tua atau orang yang merawat ini tadi. Jadi PBB atau negara-negara PBB ini tadi atau negaranya atau bisa disebut dengan pemerintahnya ini tadi akan memberikan bantuan secara gratis untuk perawatan khusus anak disabilitas ini, akan tetapi melihat latar belakang atau kondisi ekonomi orang tuanya atau orang yang merawat ini tadi, dan memastikan bahwa anak disabilitas ini telah menerima pendidikan, pelatihan, layanan perawatan kesehatan, layanan rehabilitasi, persiapan kesempatan kerja. Nah, untuk kenapa sih kok segala itu disiapkan dari kecil? Karena anak disabilitas itu kan anak yang khusus ya, anak yang istimewa. Jadi untuk menjamin mereka mendapatkan pendidikan supaya perkembangan anak sepenuhnya untuk pengembangan sepenuhnya kemampuannya. Jadi untuk perkembangan bakat, minat, atau perkembangan budayanya dan spiritualnya. Nah, untuk poin yang terakhir, yang keempat, yaitu negara-negara PBB harus mempromosikan dalam semangat kerja sama internasional mengenai pertukaran informasi yang sesuai dengan bidang perawatan, kesehatan, dan lain-lain. Termasuk juga penyebaran dan akses informasi mengenai metode rehabilitasi. Jadi, negara-negara maju atau negara-negara PBB yang maju, yang biasanya itu kan mereka mendapatkan informasi atau menemukan suatu penemuan yang mana bisa membantu untuk perawatan anak-anak disabilitas ini. Nah, mereka ini harus membagi informasi ini tadi kepada negara-negara berkembang yang belum mengetahui informasi atau tentang perawatan kesehatan ini tadi. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.